A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala amatun mu'minatun, dan sesungguhnya perempuan-perempuan budak mukminah, budak-budak perempuan yang mukminah, budak-budak perempuan yang beriman, khairun mim musyrikatin, jauh lebih bagus daripada seorang perempuan yang musyrikah. Walau a'jabatkum, sekalipun perempuan yang musyrikah itu membuat kalian menjadi kagum. Sekalipun perempuan-perempuan musyrikah itu membuat kalian menjadi kagum. Artinya, la nikahu amatin mu'minatin, sesungguhnya menikahi budak perempuan yang beriman itu, menikahi budak perempuan yang beriman itu khairun, jauh lebih bagus, min nikahi musyrikatin, daripada menikahi seorang perempuan musyrikah. Walau a'jabatkum, sekalipun perempuan musyrikah itu membuat kalian menjadi kagum. Tilkal musyrikatu, oleh perempuan musyrikah itu, walaupun kalian menjadi kagum oleh perempuan musyrikah itu, bihusniha, karena kecantikannya, au bimaliha, atau dengan sebab kayanya, hartanya, au bihurriyatiha, atau dengan sebab kemerdekaannya, au binasabiha, atau dengan sebab nasabnya. Qala as-Sadiyyu, telah berkata as-Sadi, nudilat hadil ayatu, diturunkan ayat ini fi haqqi Abdullah bin Rawahah, pada hak Abdullah bin Rawahah. Kana lahu amatun, ada baginya seorang budak perempuan. Fa'ataqaha, maka dia merdekakan itu budak perempuan. Wa tazawwaja biha, lalu dia Abdullah bin Rawahah nikah bersama budak perempuan yang merdekakan itu. Fata'ana alaihi nasun, maka mencela atasnya oleh manusia, minal muslimin, daripada kaum muslimin. Sesama muslim mencela akan Abdullah bin Rawahah. Wa qalu, dan mereka berkata, atungkihu amatan, mengapa kau nikah bersama budak perempuan? Mengapa kau nikah bersama budak? Wa aradu alaihi hurratan musyrikatan, dan mereka mendatangkan atasnya hurratan musyrikatan, perempuan merdeka yang musyrik. Fanzalallahu ta'ala tilkal ayata, maka menurunkan oleh Allah akan ayat itu. Nah, niki sebab turunnya karena masih sangat sinepanatik, laik bangsa Arab lebih mengutamakan akan nasab, kaya, cantik, merdeka terbanding daripada iman. Padahal sebenarnya iman adalah segalanya menurut Islam. Menurut Islam, iman segalanya. Justru isi mencela Abdullah bin Rawahah adalah sama muslim. Para sahabat-sahabat isi memang agama Islam lagu masih terbawa-bawa isi tradisi jahiliyah. Ayat ini ada apa sih dengan manusia gagah, tampan, sugih, bangsawan, kok merarik ke cebudak. Yang terjauh sopok dengan ina musyrik. Nih kecemerarik nih. Cocok di sini keturunan bangsawan dengan sugih endah, ya inges endah, ya pinter, ya merdeka, maka dekat budak. Sangat gak di sini celah. Abdullah bin Rawahah gara-gara dia merarik ke budak. Jadi seolah-olah kesinsan, kehartawanan, kemerdekaan adalah lebih berharga daripada keimanan. Ya sina anggap karena masih terbawa-bawa isi tradisi jahiliyah. Anikilah ia sih
kantor si Allah Subhanahu wa taala, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Setetu-tetuna budak nina isi beriman jauh lebih bagus berbandingkan musyrikah, walaupun ia membuat kita jadi bengak, nganga, kagum. Pokoknya lah selalu wah. Dengan sebab apa? Dengan sebab keduniaan. Nah, ini kira si tekan terus Allah Ta'ala. Harga daripada keimanan dan bau tertandingin si dunia. Karena dunia apabila menjadi kompetitor daripada iman, jadi musuh daripada iman, dunia tidak boleh yang harga. Lagu sebaliknya apabila dunia ini adalah jadi alat untuk mendukung kelestarian iman, niscaya dunia akan sangat mulia, akan sangat berharga. Wala tunkihul musyrikina, jangan kalian nikahkan laki-laki musyrik. Jadi lamun berunut la tangkihu. Nakit tungkihu. Lamun kalimat tangkihu daripada nakaha yang kahu. Atau lamun tungkihu dari angkaha yungkihu. Jangan kalian nikahkan al-musyrikin, laki-laki musyrik bersama perempuan-perempuan mukminah hatta yu'minu, sehingga laki-laki musyrik itu pada beriman. Wala tuzawwijul kuffara, jangan kalian nikahkan orang-orang kafir. Jangan kalian nikahkan laki-laki kafir. Walau kanu ahlal kitab. Nah niki walaupun ahli kitab nih bahasan beliau. Di dalam ayat silainan keterangan lamun ahli kitab ya silakan. Lagu niki mama musyrikin kemudian nina mukminah. Sehingga lamun nina musyrikah mama mukminin kan pada umumnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu berkuasa atas istri, suami berkuasa atas istri. Lamun musyrikin walaupun ahli kitab, jadi semamakna dengan beriman kuat imannya. Maka dengan musyrikin ini pasti suatu-waktu sudah menghina. Kamu apa nih sembayang-bayang luntun dia beritahu kewajiban jadi semama. Kan Islam mengajarkan bahawa senina wajib tunduk le senina semama. Dan dia sembahyang doang, lamun di tijan sembahyang semama dan dia sembahyang. Apa agama ambil? Kadang-kadang musyrikin sehingga ongkatnya ya si khawatiran. Sehingga walaupun ahli kitab, karena bagaimanapun ahli kitab ini tetapnya teparan syirik setelah Nabi Muhammad SAW terbangkitan jadi Nabi dan Rasul. Karena beliau sendiri berbahasa man tamassaka bit Taurati qabla bi'sati Isa alaihissalam faqad najab, kata Rasulullah. Saya berpegang teguh terhadap kitab Taurat seleman kebangkitan Nabi Isa, selamat dia. Wa man tamassaka bit Taurati ba'da bi'sati Isa alaihissalam faqad halakan. Saya masih berpegang teguh terhadap ajaran kitab Taurat padahal Nabi Isa kebangkitan binasalah ia. Wa man tamassaka bil Injili qabla bi'sati faqad najah. Saya berpegang teguh terhadap ajaran kitab Injil. Sendik kuman kebangkitan aku selamatnya. Sebaliknya, wa man tamassaka bil Injili ba'da bi'sati faqad halaka. Saya berpegang teguh terhadap ajaran kitab Injil. Padahal aku ada bangkitan, bahasa Rasulullah, binasalah ia. Nah, ini tercantum hadis dalam tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah, inna dina indallah al-islamun. Berarti lamun waktu bangkitan Nabi Muhammad SAW, antik nara masih mengatakan dirinya, oh saya punya pegangan sendiri kitab Taurat, saya punya pegangan sendiri kitab Injil. Berarti ya syirik. Ya teparannya musyrikin ahli kitab atau kufur daripada ahli kitab. Maka dia terkanggu menikahkan keluarga ante si nina mukminah kanca musyrikin no sampai tulen-tulen jadi dengan beriman. Kadang-kadang
banyak kasusnya, banyak kasus. Sopok dengan mama kafir, kemudian tertarik kepada sopok dengan dina mukminah. Kadang-kadang ngendengnya sekenek-sekenek dengan Islam, dengan bayaran sangat-sangat tinggi, dengan bayaran sangat-sangat mahal. Derpon bau sini tejak merari mukminah isi salihah. Tabada julu, dama Islam julu, ada kata wata Islam dia jadi masalah. Si penting tu merari kencaya. Jemaah lah merari jadi sina semama, dia medeng idam doang. Wah ketergantungan sini nano. Dengan bermacam-macam pertimbangan-pertimbangan, tancem. Lamun dek bigen turut agama ku neka, ku sedak, yang ku sayang kamu. Dia ku peduli wah anak le dalam tianmi, ini tancem. Kadang-kadang, maka mau tidak mau, demi anak, pada dasarnya demi anak, ngikutlah ia agama. Murtad. Murtadnya. Sini nano. Nah ini merupakan salah satu strategi. Memang pernikahan itu adalah merupakan sangat-sangat bagus sebagai salah satu taktik untuk mempengaruhi dengan untuk mengajak ia mengikuti ide. Baik internal Islam ataupun luar Islam. Misalnya, beriang itanak ninen. Yang tanak ninen. Antite periangnya kenca sopo dengan mama. Ente bermaksud untuk mempengaruhi si mama nu mengharapkan ya arak keunggulan ya marantan para kiai Jawa. Amunara santri-santri si pinter, cerdas, kira-kira menurut ia santri ini pantas untuk jadi calon pengganti, penerus daripada pemimpin pesantren. Maka nikah. Akhirnya tentu ia jadi penerus. Sekenuan juga masih aliran-aliran lain, Syiah, kemudian Murji'ah, Khawarij. Lamun milih memperbanyak kaumnya, anak nenina guna yang ni untuk jadi babaren. Untuk apa? Untuk menarik dengan mama si berbeda kencak ia lagu-lagu nam perari ino datang nalik balin. Santun ini dengan berbagai macam kemewahan-kemewahan. Lah akhirnya terus mau tidak mau si mama ni jadi pengikut ni, jadi pengikut ni, jadi pengikut. Nah, sekenuan juga masih lek dalam pernikahan antar agama. Seringkali kadang-kadang tapi nak pernikahan itu jadi alat untuk memperbanyak pengikut agama tertentu. Yang terlarang di dalam Islam, hendak baik genta tikah keluarga tersinina kanca dengan mama musyrikin sampai netulen-tulen beriman dengan iman si bagus. Dia hanya sekedar iman lek waktuna taik tetikah doang. Dia menuah beriang anak jari langsung dia kabur. Jauh sedinaan si beriman tu jari ngikutin agama niya. Yang tidak berbahasa bermanik dari Allah Ta'ala. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Sesungguhnya seorang budak laki-laki yang beriman jauh lebih bagus daripada laki-laki musyrik itu. Jauh. Tazwijukum li abdin mu'min. Tazwijakum yaitu menikahkan oleh sekalian kamu. Itu isi apa? Isi musyrikin. La abdun mu'minun khairun min tazwijikum li musyrikin. Jadi tazwijukum li abdin mu'minin, menikahkan kalian akan keluarga kalian yang perempuan bagi seorang mukmin yang laki-laki jauh lebih bagus daripada kalian menikahkan keluarga perempuan kalian bagi seorang musyrikin. Walau a'jabakum. Sekalipun musyrikin itu adalah membuat kalian kagum. Ayadzalikal musyriku, itu musyrik. Limalhi karena hartanya, wajamalhi dan karena ketampanannya, wa quwwati dan kekuatannya, wa hurriyati dan kemerdekaannya. Pokoknya dia bawa sini tandingin iman. Ngumbe-umbe sini bedo yang segala macam kan si bedo yang si babangnya beri Allah. Menurut keyakinan itu adalah Allah.
Jadi apapun guna yang untuk menandingi iman dinar artina dunia terbandingkan ke iman. Maka utamakanlah iman. Nah, ya antara sekupu si umum adalah apabila seiman dan seislam. Walaupun mungkin perbedaan usia atau mungkin perbedaan harta, perbedaan jabatan, perbedaan budaya, perbedaan bangsa, perbedaan suku bangsa. Walaupun lagu sudah pandang adalah kesamaan iman. Ulaika al-musyrika, ulaika. Mereka itu yad'una al-musyrikatu al-musyrikun, perempuan laki musyrikah yang perempuan, orang perempuan yang musyrikah dan orang laki-laki yang musyrikun itu yad'una ilan nar, mereka mengajak ke neraka. Ai ila ma yuaddi ilan nar, kepada apa yang membawa kepada neraka, yang mengantarkan kepada neraka. Fa inna zaujiyata, maka sesungguhnya pernikahan itu, perkawinan itu mazannatul mahabbah, yaitu merupakan sumber daripada kecintaan. Untuk menumbuhkan kecintaan, maka pintu yang paling bagus adalah nikah. Walaupun misalnya sopok dengan dinwah berdait, tahun saling tahu di atas pelaminan doang. Bahkan kadang-kadang sampai watikan di nuat kita. Demenuah tersuruh bareng ni nanti na berdait. Oh, ternyata ni jadi semamak kuah. Ternyata ni jadi seninak pun. Pada dasarnya daripada suka. Aku tahu-tahu ni jak berari aku ni si mama. Tahu-tahu ni jak berari aku ni senina. Lagu lah kedong kuah kena kumbek ni. Ngonek-ngonek pada saling rapetin, ngonek-ngonek pada saling kangen. Karena apa? Betul-betul cinta ni tumbuh baru. Berbeda kan si wah bertahun-tahun bercinta. Akhirnya dia menikah, dia pendak. Dia pendak saling cintai. Dia man pira-pira jelu wah bersiang. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Maka mazannatul mahabbah al-laiqah an-nikahnya. Artinya sebagai sumber, sebagai dasar daripada kecintaan isi sangat bagus adalah dengan nikah. Qala Mufassir rahimahullah ta'ala, wa dzalika, dan yang demikian itu yujibul muwafaqah, yaitu mewajibkan akan adanya kesamaan fil aghradi, pada tujuan-tujuan. Warubama yuaddi zalika, dan mungkin saja membawa yang demikian itu ila intiqalidin, kepada berpindah agama. Mungkin semamak si turutnya, atau mungkin senina si turutnya. Si mamanu bisa babi muwafaqatil mahbubi, dengan sebab kesamaan cinta, hanya berdasarkan kesamaan cinta pada saling kangen. Berbeda agama dan jadi masalah. Nah, lagu ngonek-ngonek ni. Ngonek-ngonek sindik ni jadi masalah tu justru jadi masalah besar. Karena soal agama, lawan rumuk masalah agama ni sepening cinta mencintai, jemaah alam pada saling kangen, saling turut kita ni. Ya kadang-kadang memang tentu lamun pada saling kangen, lalu pertimbangkan kangenan agama na daripada kangenan sinak semama. Apabila kangenan sinak semama na, agama dia tak peduli. Karena apa? Karena syahwat sebenarnya. Syahwatnya terlalu melekat, memiliki kesamaan. Ya, sebab nanti terlarang. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Padahal Allah mengajak kepada surga dan pengampunan. Ya tiani hadhil ahkami. Bitibiyani hadhil ahkami, yaitu dengan menjelaskan hukum-hukum ini, minal ibahati wa tahrim, daripada membolehkan dan pengharaman. Fa inna man tamassaka biha istahaqqal jannata. Sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh dengan itu ahkam,
al-ibaha wa tahrim, besi kanggo-kanggoang dan besi haram-haram mana, maka dengan semacam nikilah ia berhak untuk surga wal maghfirah dan berhak untuk mendapatkan pengampunan. Sehingga ngumbe-umbe belik keliruan dan kesalahan te, bahkan dosa te misalnya, lagu tetap te memiliki prinsip kuat besi kanggo-kanggoang te, besi haram-haramang te. Maka keliruan-keliruan isi alamin te secara terpaksa akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya lamun mengharamkan isi mubah, memubahkan si haram, maka bakalan ndek negen peduli atas dosa, ndek peduli atas pengampunan. Maka karena ndek peduli atas pengampunan atas dosa, maka selalu berlanjut ya. Mbesi parana haram ya haram walaupun mubah menurut syarat. Mbesi parana mubahangnya ya walaupun haram menurut syarat. Biiznih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ai bitaisyirihi ta'ala, dengan kemudahan diberikan oleh Allah taala, wa taufiqih dan petunjuknya lil amali, untuk beramal, alladzi yastahiqqu bil jannah, untuk melakukan suatu amalan yang berhak dengan amalan itu dia mendapatkan al-jannata, surga, wal maghfirah dan ampunan. Wa qara al-Hasanu, dan telah membaca oleh Imam Al-Hasan, wal maghfirata itu, wal maghfirah bi iznihi birrab'i. Jadi wal maghfiratu ni, wal maghfirah bi iznihi. Ai wal maghfiratu khalisatun bi taysirillahi ta'ala ni. Yaitulah pengampunan itu, yaitu berhasilatun, terdapat bi taysirillahi ta'ala, dan kemudahan diberikan oleh Allah taala. Mbe carana Allah taala membikin hamba isi permudahan menuju surga niki dengan tebeng kemudahan untuk menghalalkan yang halal, tebeng kemudahan untuk mengharamkan yang haram. Wa yubayyinu ayatihi, dan Allah memberikan penjelasan, menjelaskan akan ayat-ayatnya. Ay amrahu wa nahyahu, perintahnya dan larangannya, fit tazawuji, pada menikahkan, menikahi dan tazwiji, dan menikahkan, pada menikahi perempuan-perempuan mukminah, dan pada menikahkan laki-laki yang mukmin. Linnasi, bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya itu bagi manusia agar mereka ingat. Apa yang ingat? Qubhal manhi anhu, yaitu jeleknya akan yang dilarang daripadanya itu. Wa husnul mad'u, dan ingat akan baiknya sesuatu yang diajak ilahi kepadanya. Berarti napi pun si terlarang Allah Ta'ala pasti adalah sesuatu yang sangat-sangat jahat. Napi pun si perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti yang merupakan sesuatu yang sangat-sangat bagus. Maka berarti apabila menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan, hakikatnya itu mendekatkan diri kepada kebagusan dan menjauhkan diri daripada kesengsaraan dan kejahatan. Nah, selesai masalah nikah. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Ai al-haidi, haid. Wasailu, yang bertanya itu, anzalika Sabit ad-Dahdahi al-Ansari, yaitulah Sabit ad-Dahdahi al-Ansari ada niki, si ketuaan kibar Rasulullah. Wakila, dan dikatakan ada yang mengatakan bahwa si bertanya niki lah namanya Ibad bin Bishrin. Ibad bin Bishrin. Wa Usaid ibnu al-Hudair, dan Usaid bin al-Hudair. Li'anna ahlal jahiliyati, karena bahwasanya al-jahiliyah, ahli jahiliyah, kanu idza hadatil mar'atu lam yuakiluha. Kalau jahiliyah itu, kalau perempuan haid tidak diberikan makan, pejane ya nih. Dia berikan makan kamu ni. Walam yusaribuha, dan mereka tidak memberikan dia minum. Pokoknya mangan minum dia tebek walau menahid. Maka kadang-kadang sebut diri ini isi dengan ini, dakan nahid, dia nak milih pada haid. Karena apa? Karena ya, terutama sekali ini kan si berkaitan dengan sinak semama. Jahiliyah no kan masih bro, haid senina semama na pejano senina ne, dia beng-beng mangan dia benginem. Wala yujali suha,
Dan mereka itu tidak duduk bersamanya. Tokol-tokol. Walam yujalisu ala pirasin. Mereka tidak mau duduk bersamanya di atas hamparan spray misalnya lantai ataupun tiper. Ndek nemele. Walam yusakinuha, dan mereka tidak meninggalkannya, artinya pibaitin, tidak meninggalkan di sebuah rumah. Ndek nasuruh indot li bali sebarang kajaya. Kapek lil Yahudi seperti perbuatan orang Yahudi, wal majusi dan perbuatan orang Majusi. Nah niki ya. Ndek ngapi? Beng mangan nginem dek tokol dek nemele barang iya. Kemudian dot li supu bali dek nemele barang iya. Karing barang tinduk. Wa amman nasara kulluha, dan adapun orang Nasrani semuanya kanu yujami'unahunna. Adapun orang-orang Nasrani, mereka itu justru menggauli istrinya yang sedang haid. Wala yubaluna bil haid, mereka tidak peduli dengan haidnya. Gawin doang wah pokoknya mentelah-telah dengan Nasrani. Kul, katakanlah olehmu ya asrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Huwa al-haidu, dia itu si haid. Haid itu azan. Haid itulah merupakan suatu kotoran, penyakit. Jadi sebenarnya uslubul hakim niki. Sebenarnya si ketuanya para sahabat ngumbe hukum tembarengin senina tali waktu haid. Ya sebenarnya ketuanya sahabat. Lagu Allah Ta'ala kan pintar, cerdas. Maka Rasulullah tebang jawaban dengan uslubul hakim. Berbeda pertanyaan, berbeda jawaban. Si ketua nang adalah ngombe hukum tembaring senina tali waktu haid, maka Allah Ta'ala memberikan jawaban dengan nina si haidno ya kotor. Haidno adalah kotoran. Kazarun liraihatil munkirati. Karena adanya bau yang tidak disukai. Allati fihi, yang ada padanya. Walaunil fasidi, dan warna yang rusak. Wallahdatil kawiyati, dan begitu juga amisnya yang sangat kuat. Allati fihi, yang ada padanya pada darah haid itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, damul haidi huwal aswadu al-muhtadimun. Yang namanya darah haid itu adalah yang hitam, yang sangat panas. Ay al-muhtariku min syiddati hararatihi, yaitu yang bisa membakar karena sangat panasnya. Sehingga misal karena sangat panas darah haid no, tebarengin sopo dengan ini sedang haid si semamana, maka babak belur perabotan. Karena apa? Karena panas no, aget ini terbakar langsung. Karena panas. Paling tidak babak. Ngayang tana fa'tadilun nisaa fil mahid. Jauhi perempuan itu pada waktu dia haid. Jadi maksudnya dengan memang kan gini, ya henti teranjuran dengan mama berserina lebih daripada sikit. Apa sehingga dan mama no memangnya tekicanin demena sekian duit seringan sekian kuat ya. Berhubungan, sekian kuat berhubungan. Sehingga apabila haid baru itu kan seminggu na perai. Kan jadi sekian. Maka arak tahu na ngampesan lek silaina. Sehingga antena ngombe, antena terus sirkulasi na. Tetap na gunayang. Nah adapun sebenarnya hikmahnya Mas Bro, ante narak perai na sebenarnya si mamano lamun dia nak paksa untuk perai dia nak perai rai. Terpaksa si Allah Taala untuk perai dengan apa? Picanin haid senina na. Dia perai seminggu dalam sebulan. Lamun dia terpaksa si Allah Taala dia tahu merayang diri na. Nah, iya ente kecan anu haid. Qala al-mufassir rahimahullahu taala, ai fa'tadilun nisaa fil mahidi, maka jauhilah olehmu akan perempuan itu
fil mahidi. Kalimat mahid bau najari isim makan atau isim zaman. Lamun najari isim makan ai fi maudhi'il haid, pada tempat haidnya. Lamun isim zaman pada masa haidnya ai fi zamani haidiha, pada waktu dia haid. Wala takrabuna. Nah ini pertegas, Pak tazilu nisa apil mahid. Kemudian terpertegas wala takrabuna, jangan kalian dekati dia. Aila tujami'ahunna, jangan kalian setubuhi mereka. Hatta yathurna, sehingga mereka itu suci. Sehingga mereka suci. Arti suci adalah berhenti masa haid. Wa hadza ta'kidun li hukmil i'tizal, dan inilah merupakan penguat bagi hukum al-i'tizal, hukum menjauhi. Qara'a Ibnu Katsir, telah membaca oleh Ibnu Katsir, wa Nafi' dan Nafi', wa Abu Amrin dan Abu Amrin, wa Ibnu Amir dan Ibnu Amir, wa Habsin dan Habsin, wa Habsun wa Yaqubu al-Hadrami dan Yaqub al-Hadrami, hatta yadhurna. Bisukuni ta, yat, wa damilha yadhurna. Bimakna, dengan arti hatta yazula anhunna damun, sehingga hilang daripada mereka itu darah, hilang darah. Wa qara'a Syu'batu wa Hamzatu wal Kisai, sedangkan membaca oleh Syu'bah, Hamzah dan Kisai bitasydidi ta yattaharna, wal ha, ditasdidkan Hamzah dan ha, yattaharna, bimakna yaghtasilna, dan arti dia mandi. Fa'idha tataharna, nah niki fa'idha tataharna yang mempergunakan pak sababiyah. Kemudian iza zarpun seharusnya lima yastakbalu minaz zaman. Saya ingat lamuna yastakbalu minaz zaman zamanil karib, maka lain artinya. Lamuna gen bersuci, anda parak-parak mandi. Kemudian fa'atuhuna, parak-parak mandi barengin dulu. Nanu lamun zarpun lima yastakbalu minaz zaman. Nah, niki adalah zarpun lima mado minaz zaman. Fa idza tataharna, apabila mereka sudah bersuci, ai igtasal, mereka sudah bersuci, ai au tayammamna, atau mereka itu bertayamum, inda ta'dzuri istimalil ma, ketika mereka itu uzur memakai air, fa'atuhunna, datangi mereka, min haitsu amarakumullah, dari sekira-kira memerintahkan kalian oleh Allah. Ai pajami'uhunna fi maudi'in amarakumullah bi. Nah, barengi, artinya gauli mereka pada tempat yang diperintahkan akan kalian oleh Allah bi dengannya. Wa wal qubul, telah kubul. Wa qala al-Asam wa Zujaj, dan berkata Imam al-Asam dan az-Zujaj, ay fa'atuhunna min haitsu yahillu lakum gasyanuhunna, datangi mereka dari sekira-kira halal bagi kalian untuk menggauli mereka. Wa dzalika, dan yang demikian itu, bi alla yakun saimatin, dengan bahwa jangan dia sedang keadaan puasa, wala mu'takifatin, tidak dalam keadaan itikaf, wala muhrimatin, dan tidak dalam keadaan ihram, bitamassuki bin nusuki, dengan nusuk baik haji maupun umrah. Wa puhima min hadza syarti, dan dipahami daripada syarat ini, annahu yustaratu ba'da inqita'il haidi, disyaratkan setelah habisnya haid, setelah putusnya darah haid, al-iktisalu, mandi dulu bersih. Nah, wa iza tataharna, li'annahu qad saral majmu'u qayatan, karena bahwasanya kadang-kadang telah jadi kumpulan itu sebagai suatu gaya, atau sebagai gaya. Hatta, hatta ini kan memangnya huruf atap. Hatta ini huruf goyah. Hatta ini jadi huruf jar. Hatta matla'il fajr misalnya. Hatta, ya, kemudian hatta yakuna. Kemudian hatta, kumpulan daripada hatta adalah kadang-kadang kumpulan daripada goyah. Karena memang hatta goyah. Wa dzalika bimanzilati, dan yang demikian itu dengan menempati kaulika, perkataan engkau, la tukallim fulanan hatta yadkhulal dar,
Jangan kau berbicara dengan si fulan sampai dia masuk ke dalam rumah. Jadi suruh tama julu sempurna tama balik buruk kanggo ngeraus. Selama dik mantama tu dalam balik dia ni ngeraus. Fa idza tabat nafsuhu ba'da dukhuli fakallimhu. Fa idza tabat nafsu, maka apabila bagus perasaannya setelah dia masuk, fakalihmu bicarakan. Maksudnya daka nuah tama tipa dalam balik lagu ternyata ndek demele terjak ngeraus, ndek terjak ngeraus. Kalau bagus perasaannya di dalam balik, maka ia tahu terjak ngeraus. Fa innahu yajibu ayyata'allaqa ibahatul kalamika bil amrayni. Maka sungguhnya wajiblah ayyata'allaqa bahwa berhubungan ibahatu kalamika, bolehnya pembicaraan kau itu dengan bil amray dengan dua perkara. Jami'an. Dua-duanya itu harus ada. Yaitulah tabat nafsuhu dan duhulu bait. Wattafaqa Malikun wal Auza'i, dan telah sepakat oleh Imam Malik dan Imam Auza'i wa Tsauri dan Tsauri wa Syafi'i dan Syafi'i annahu idza inqata ahadul mar'ati, bahwasanya apabila sudah putus haidnya seorang perempuan, la yahillu li zauji mujama'atuha, tidaklah halal, artinya belum halal bagi seorang suami untuk menggaulinya itu si perempuan yang sudah putus darah haidnya, illa ba'da an taghtasila minal haidi, kecuali setelah dia itu mandi daripada haid. Wal masyhuru an Abi Hanifah, dan yang terkenal daripada Abi Hanifah annaha, bahwasanya itu si perempuan in ra'atit tuhra duna asrati ayamin, jika ia melihat akan suci itu kurang daripada 10 hari, lam yukribha zawjuha, tidaklah mendekati akan dia oleh suaminya, lamun kurang masa sucinya dengan 10 jelu. Wa in ra'athu li asrati ayamin, dan jika ia melihat akan itu suci 10 hari, jaza ayyukribaha, boleh laki-laki suami itu mendekati dia qablal ittisal, sebelum dia mandi. Lah niki kan maksudnya walaupun misal dia mandi lagu wah 10 jelo suci dengan head 10 jelo kan bersih ya, bersih. Silahkan. Nah ini masih memiliki persyaratan-persyaratan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang banyak bertobat. Bin nadmi ala ma madha, dengan menyesal atas apa yang sudah lewat, minadz dzambi daripada dosa, wat tarki fil hadiri, dan meninggalkan pada yang hadir, wal azmi, dan dia berencana ala Allah yaf'ala mithlahu, atas bahwa dia tidak melakukan seumpamanya fil mustaqbali pada apa yang akan datang. Jadi kan niki lamun si berhubungan dengan manusia, pertama tinggalan, si kedua menyesal, si ketelu berencana hendak tulak malik terhadap tindakan dosa. Niki sangat cintai si Allah. Wa yuhibbul mutahhirin, dan Allah juga sangat suka terhadap orang-orang yang bersuci. Ai mutanazzihina anil ma'asi, orang-orang yang bersuci daripada maksiat. Min ityanin nisa'i fi zamanil haid, yaitu yang membebaskan diri daripada mendatangi istrinya pada waktu istrinya dalam keadaan haid. Wal ityanu fil adbar, dan membebaskan diri daripada menggauli istrinya pada dubur. Wa qila yuhibbul mustanjin bil ma, dan ada yang mengatakan yuhibbul mutahhirin itu adalah mencintai orang-orang yang berstinja pakai air, memakai air. Marantan di dalam kisah Masjid Quba, isi terperintah Rasulullah untuk nganjeng. Setelah dengan munafik niki berhasil membangun masjid, maka Rasulullah terundang untuk salat perdana, Jumat perdana. Karena tujuan munafik niki andai berpecah belah sahabat Muhammad. Lamun dengan untan jadi ini wah, anak halus-halus tata pecah belah ya. Tundang Rasulullah untuk salat Jumat pertama. Guna berangkat Rasulullah langsung turunan ayat niki.
La takum fihi, ndak bae mek gen nganjeng lek masjid nun. Ndak. Sampai dia menyebut la masjidun ussisa ala taqwa khairun an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharun. Masjid si bangun berdasarkan takwa, karena masjid si paling pertama kali bangun Rasulullah Masjid Quba. Sebelum Masjid Nabawi semangkin ini Masjid Quba berjulu. Si terbangun atas dasar takwa lebih bagus daripada mek nganjeng lek masjid dirorno. Si bangun sudah munafik no untuk mecah belah. Akhirnya demenwah turunan ayat di Pak Rasulullah SAW. Nanti sampai Rasulullah terokan masjid diror karena ini masjid nyedak nih. Nah ayatnya terus turunan beketuan Rasulullah SAW yang ngombe entah bersuci masyarakat Kuba antina sampai tajum si Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata sampai ketuan ngombetan pergi daripada bersuci atau sampai tajum si Allah Taala. Kaji pada ya Rasulullah, lamun kaji beristinja daripada buang hajat belik, kaji selalu guna yang batu dulu. Guna yang batu. Nah setelah guna yang batu ni beruk kaji sempurna yang si air. Karena batu ni bau menghilangkan najis hukmi. Najis air ni jadi bau. Adapun lamun air jak sampai najis hukmi. Artinya najis hukmi adalah si ndek penggitan si penenteng lagu masih sebenarnya najis. Misalnya arak kotoran tain manok ni kelelepan ni. Antara peta angin ni kertas. Sedih, nyedi, dinarak ruang malik tain manok. Lagu masih najis hukmina. Maka ia sudah bersih isi air. Nanti terkikis lapun isi air ni. Nah nikilah ya firman Allah Subhanahu Wa Taala isi mengajarkan terhadap hamba-hamba si beriman sampai cara menggauli sebinian pun arak di dalam Al-Quran. Niki memang pertama kali khusus dengan apa? Dengan masalah dengan nasihat. Dengan nasihat. Ya si ungkapnya berjulu. Setelah para ulama-ulama berlomba-lomba menulis dan menafsirkan ayat niki sampai ada kitab pelik gati niki An-Nikah judul kitab niki. Sampai di dalam kitab niki tersebut 1000 gaya dengan membaringin sedina. Ndek na 12, tapi 1000. Wallahu a'lam ngombe tan 1000 nu dia. Ya terangkan dalam kitabmu 1000. Sampai terang dalam kitab An-Nikah ni dari hewan si paling betah membarengin pasangannya adalah serigala. Ia paling betah sambil dia bereri sepecat-pecat ni bau. Serigala no, ia disebut dalam kitab An-Nikah. Nah inilah ia memang cara daripada kemudian sampai disebut Mbe kuatan dengan mama sidik bersunat, timpal si bersunat baring sedina ni. Je kuatan sidik bersunat. Kumbe na, saya ingatkan ya kerungkupan potok lesik ni. Ya kerungkupan. Jadi dalam kerungkupan maka sensitifnya nu den putiano. Den putih anu sensitifnya. Adapun lamun bersunat sensitifnya sangat kena. Yang ini jelapan ereksi isi bersunat timpal sidik bersunat. Maka pantas kadang-kadang dengan nina si le peta dengan mama sidik bersunat. Kanjana bareng antene mati betah. Misalnya karena marsu bro. Karena ya sekat sugul apa-apa nang lamuna dia bersunat. Jadi keras doang terus syarat ni. Dalam dia bersunat, nah terangan dalam kitabmu. Sindik bersunat no kuatan daripada si bersunat. Anulah ya, tafsiran daripada ayat ini sampai sekitar pelik. Qala nisa'ukum harsul lakum wallahu a'lam.